الغيوب وجميع أمراض القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Malam ini malam yang terakhir hantam di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah kita selanjutnya akan kita bahas di dalam kitab Risalatul Mu'awwalah. Kemudian di sini dikatakan bahadzal fadlu ya fata yakfika min bidayatil hidayah fajari biha nafsaka fa innaha thalathatu ansani. Maka inilah cukup untukmu dari kitab yang dinamakan dengan Bidayatul Hidayah. Fajari biha nafsak, maka amalkan kepada dirimu kitab Bidayatul Hidayah ini. Fa innaha thalathatu aqsam, yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah adab taat. Dulu tentang wudu, tentang sholat, tentang puasa, ya, tentang. Kemudian waqismut kita fil ma'asi, dan bagian yang kedua meninggalkan kemaksiatan, maksiat mata, telinga dan lain sebagainya. Wa waqismut fi mukhalafatil khalqi, dan bagian yang ketiga adalah tentang berhubungan dengan manusia. Ya. Wahia jami'atul bijumani mu'amalatil abdi ma'al khaliq wal khalqu. Maka ini adalah kumpulan. Kitab ini adalah kumpulan yang di dalamnya berhubungan dengan pergaulan seorang hamba dengan Tuhannya. Wal khalq, dan pergaulan seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Ya. Fa'in ra'aitaha munasibatan li nafsik, kalau engkau setelah menelaah, membaca, mempelajari kitab Bidayatul Hidayah ini, ada di dalam hatimu munasabah li nafsik, oh cocok nih sama saya emang lagi butuh buku ini, saya mau mengamalkan buku ini. Wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha, atau hati kita ada kecondongan kepada kitab ini, ya. Ada kecondongan, ada ketertarikan, hati kita punya ketertarikan kepada kitab ini. Ragiban fil amali biha, dan mau mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, dan mengamalin kitab Bidayatul Hidayah. Ada itu di dalam hati, ada niat, ya. Fa'lam anaka abdul nawwarallahu ta'ala qalbaka bil iman. Kalau engkau ada macam-macam yang seperti itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau adalah seorang hamba yang hatimu itu diperangi oleh Allah dengan cahaya keimanan. Dan hatimu telah diterangi oleh Allah dengan cahaya keimanan. Wa syaraha bihi sadraka, dan Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadamu, ya, meluaskan pengetahuanmu. Ya. Jadi dari awal kitab sampai malam ini, kalau ada di dalam pembahasan kitab ini ada ketertarikan dalam hati kita, ada suka mengamalkan sedikit demi sedikit, gak apa-apa. Yang penting di dalam satu kitab ini ada yang kita amalkan. Jangan lolos dalam arti udah dibaca, ditelaah, berapa tahun nih kita baca? Hah? Dari sebelum corona sampai setelah corona, sampai mau corona lagi. Bertahun-tahun kita baca, tapi pasti ada yang diamalkan. Jangan kosong-kosong aja, ya. Kalau ada pengen banget ngamalin, maka ketahuilah bahwa hati kita telah diperangi cahaya keimanan. Ya, dan
gitu, ya. Dulu ada 3 orang mengamalkan kitab ini. Ada satunya bangsa Yogo anak Idul juga, yang satu Al-Jufri, terus yang satu Bapani, ya, Ilmani. Ngamalin kitab ini dulu ngamalin kitab ini. Dari awal sampai akhir diamalin sampai ini 3 orang. Akhirnya ketiganya ini mimpi Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad kemudian di sebelah. Yang satu Nabi Abu Bakar bin Husain berbagi itu Aceh. Sekarang ada perkumpulannya di Aceh, namanya Tuan Anjung di Banda Aceh. Ya. Yang satu Al-Idrus itu kalau nggak salah di Mesir, ya, di Mesir. Dikirim Rasulullah dalam mimpi itu bahwa kita wilayah ini ke Mesir. Yang satu lagi ke Maliban, Al-Jufri itu ke Maliban. Sampai 3 orang mengamalkan kitab Wilayatul Hidayah. Di Karim itu yang membaca kitab Wilayatul Hidayah itu anak kecil 7 tahun, 8 tahun itu yang baca kitab Wilayatul Hidayah. Jadi mereka dari kecil sudah ngamalin tuh kitab Wilayatul Hidayah, ya. Nah kalau ada ingin mengamalkan kitab Wilayatul Hidayah ini, maka Allah telah menerangi hati kita dengan cahaya keimanan. Wa tahajjaqan dari hadhil hidayah nihayatan. Dan kita harus hakikat dari kitab permulaan ini adalah pengakhiran, penghabisan puncaknya. Hidayatul hidayah, hidayah itu artinya permulaan, hidayah petunjuk. Jadi dari mulai dari bawah. Nah, kita udah dari bawah. Nah, di akhir ini adalah nihayatan, nihayat itu udah puncak. Dari step by step, terus selangkah demi selangkah sampai di puncak. Walaha asrar wa abwaran wa uluman wa mukasyafat. Nah, kita setelah Hidayatul Hidayah ini juga ada kitab yang penuh dengan rahasia. Wa abwar, mempesona, kitab yang mempesona, kitab yang banyak menarik perhatiannya para ulama. Wa uluman, dan banyak membahas tentang ilmu-ilmu. Wa mukasyafat, mukasyafat itu tentang ilmu yang belum kita ketahui, ya, ternyata ilmu itu sangat luas, ya. Terbuka ilmu yang tidak diketahui. Wa qad awda'naha fi kitab Ihya Ulumuddin. Apa itu kitab? Kitab itu adalah kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Yang dikarangnya juga sama. Pengarang ini adalah kitab Imam Ghazali. Tapi itu kitab-kitab yang sangat populer dan yang sangat dibaca oleh para ulama, ya. Ketika tidak mungkin dalam pasal mereka para ulama sampai sekarang, padahal ulama juga ulama besar masih baca ini kita tidak mungkin. Udah hatam ulang lagi, udah hatam ulang lagi, ulang. Kitab Yasmul, kitab yang meliputi semua ilmu. Kitab yang meliputi. Kalau sekarang ada, kalau kita mau tahu kitab ini Ulumuddin, sekarang sudah banyak terjemahannya, bisa beli itu kitab. Fastagil bitahsilihi, maka sibukkanlah dengan mendapatkan rahasia, ketertarikan, pesona, ilmu dan kasyafat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Tapi tetap yang namanya belajar itu harus dengan guru. Gak bisa belajar sendirian, harus pakai guru. Walaupun kita bacanya dengan kitab yang terjemahan, ya, takutnya nanti salah maksud. Maksud yang di kitab betul, tapi kitanya salah memaknai maksud yang ada di kitab. Wa in ra'aita nafsaka tastaqilla al-'amal bi hadhihi al-wadha'if. Kalau engkau sudah baca kitab ini dari awal sampai akhir dan engkau melihat di dalam dirimu itu
berat ngamalin kitab ini berat buat saya amali. Sebabnya sesuatu itu kalau kita berarti berat, kalau kita entengin kejadian ya, tergantung kita. Kalau kita melihat dalam hati kita, ya dalam diri kita itu berat untuk mengamalkan setiap bagian-bagian kitab Bidayatul Hidayah, wa tulqi wa hadzal fil ilmi, atau ingkar, ini kitab apa ini? Ya, bahas ilmu apa ini? Atau mengingkari ilmu ini. Wa taqulu laka nafsuka anna yanfa'uka hadzal ilmi bi mahafil ulama, atau nafsu kita ngomong begini. Ini nafsu yang ada dalam diri kita ngomong sama kita, mengatakan anna yanfa'uka hadzal ilmi bi mahafil ulama. Ini sih ilmu yang buat para ulama aja. Ya, ini nafsunya ngomong begini. Ini ilmu buat ulama, buat kelompok-kelompok ulama, bukan buat kita. Wa maka yuqaddimu ka hadzal 'ala al-aqran wa al-mubarak. Ya. Dan apa kalau kita mengamalkan kitab ini, kapan kita bisa menjadi orang yang orang yang dikedepankan, yang dihormati, yang dihargai, ya, yang menjadi sandaran. Kalau kita hanya mengamalkan kitab ini, gimana kita bisa dihormati orang? Gimana kita bisa dihargai orang? Bingung. Ya. Wa kaifa yarfa'u mansibaka bi majalisil umara wal wuzara. Dan gimana derajat kamu bisa diangkat di majelis-majelisnya para pemimpin, di majelis-majelisnya para pejabat, ngomong berkata dia. Wa kaifa yusiluka ila silatil wal azhaki wa wilayatil awqaf wal ghadab. Kalau kita ngamalin ilmu ini, bagaimana kita bisa menyambung, ya, hubungan dengan kalangan yang lain, atau arzak di mana kita jadi rezeki, ya, wa wilayatil awqaf, bagaimana nanti kita punya hubungan dengan yang berhubungan dengan wakaf, wal qada, atau menjadi satu hal yang penting di dalam hukum, jadi hakim misalkan, atau orang yang berhubungan dengan hukum. Ya. Maksudnya diri kita nih ngomong kita, ya maksudnya kalau saja buang-buang waktu aja ngamalin ilmu, ngamalin kitab Bidayatul Hidayah. Kapan kita kerjanya, kapan kita cari rezekinya, kapan kita begini, kapan kita bangun hubungan dengan yang lain. Fa'alam ada syaitan dan adwaka wa ansaka munqalabaka wa maswak. Ketahuilah bahwa syaitan itu akan selamanya menggoda kamu dan akan selamanya melupakan kamu, munqalabaka wa maswak, akan melupakan kamu dari diriku sendiri, wa maswak, dan perjalanan hidupmu. Fakul baka syaitan al-fitraka yu'allimaka pada dulu annahu yanfa'uka wa yusuruka ila bughyatik. Minta sama syaitan. Coba ente minta sama syaitan. Ayo, kalau begitu, kalau saya gak bisa, kalau kamu kan goda saya, ngapain ngamalin ilmu ini, ngamalin ilmu ini, ngomong sama syaitan. Ya, sama awal nafsu kita ngomong. Ya udah, kalau begitu ente ajarin aja. Ente ajarin aja sebagaimana yang bisa memanfaatkan dan menyampaikan kita kepada cita-cita kita, keinginan kita. Kamu mau, ya. Misalnya cuma ngegagalin orang aja kalau berbuat baik, tidak kali. Ya. Kalau diajak buat kebaikan, kalau kamu. Subhanallah katahu qad la yasqulaka mulku fi mahallatik. Ya. Kemudian ketahuilah bahwa selamanya la yasqulaka mulku fi mahallatik. Ya. Selamanya syaitan itu tidak akan
pernah rela kamu itu di tempatmu selamanya, tak apa-apa rela. Hatta antar kita wa bala kita, ya. Karena dia nggak mau di keadaan kita yang sekarang seperti ini, ya. Apalagi dengan keluarga kita, apalagi dengan hubungan masyarakat kita dengan masyarakat, akan seperti. Rumah yang butuh kalbul mungkin wa na'imu da'il fi diwali rabbil alamin. Ya. Kalau kita hanya mendengarkan hawa nafsu, mendengarkan bisikan-bisikan syaitan, maka kita akan tertinggal. Ya. Tertinggal apa? Tertinggal mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mulkul mukim, ya, yang kerajaannya berdiri tegak, kerajaannya Allah. Wa na'imul da'im, ya, dan kita akan tertinggal dengan kenikmatan yang selamanya. Fi jiwari rabbil alamin, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketinggalan waktu, ya, kalah kalah langkah. Yang lain mulai mengamalkan sedikit, kita masih belum ngamalin. Walaupun sedikit ulang lagi apa yang bisa kita amalin dari doa wudhu, ya, doa ketika kumur, ada yang dan doa tidur. Doanya masih lepas. Doa tidur, siwak, apa aja, ya, apa yang ada di sini amalin. Walaupun sedikit, yang penting amalin dikit. Ya, jangan dilepas. Sayang, ilmu itu seperti binatang buruan. Ya. Kalau kita sudah dapat hewan buruan, jangan dilepas lagi, percuma kita berburu. Buang-buang waktu. Kita pergi hutan, apa yang cari buruan? Kemudian apa di buruan? Kalau kita dapat, kita lepas lagi. Ngapain kita berburu kalau dapat lepas lagi? Begitu juga ilmu. Ilmu kalau kita dapat, maka kita ikat. Seperti buruan, kalau kita dapat, kita ikat biar tidak lepas. Ilmu juga seperti itu. Kalau kita dapat, ikat, ya, supaya nggak lepas. Gimana cara ikatnya? Dengan apa ikatnya? Dengan diamali. Nah, kalau dengan diamali itu ikat ilmu yang kita dapat ikat, nggak mudah lepas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan keselamatan dan salam atas kalian, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Walhamdulillahil awwal akhirat. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha awal dan maha akhir. Wa zahiran wa batinan, ya, yang maha mengetahui yang tampak dan tidak tampak. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya kepada Allah yang maha tinggi dan maha agung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawatnya kepada pemimpin kita Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, begitu juga kepada para sahabatnya, dan salam untuk mereka. Ya. Nah, habis daripada kita apa namanya, kita Hidayatul Hidayah. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas kitab Risalatul Mu'awwalah wa Muhawaratul Mu'azzarah. Ini sekarang dalam hadis Abdullah bin Ali Al-Hadath. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Nasrul Ibad sampai daripada Al-Maqalatul Khamisatu wal Ishrun wal Arba'un, maqalah yang ke-45. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, al-mahabbatu asasul ma'rifah. Rasulullah bersabda mengatakan bahwa mahabbah, kecintaan, ya. Kecintaan itu merupakan dasar daripada ma'rifah, pengenalan. Kalau kita sudah kenal, maka kemungkinan besar itu kita akan sayang, kita akan cinta. Benar pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Makanya Rasulullah mengatakan cinta itu adalah dasar daripada pengenalan. Ya. Kalau kita mau mengenal Allah, ya, kalau kita mau cinta kepada Allah, maka kita mesti kenal dulu kepada Allah. Kalau kita mau cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita kenali dulu siapa itu Nabi Muhammad. Kayak orang cari pasangan, kan mesti kenal dulu urusan itu. Namanya siapa? Kan kenalan dulu. Ya, rumahnya di mana? Nomor teleponnya berapa? Nah, sudah dapat semua, baru mulai. Seperti itu. Ya, kalau kita mau membangun cinta kepada Allah, kita kenali Allah, kenali dulu dari mana. Al-mahabbatu fillah kita ala wahya an ta'budahu asasul ma'rifah. Apa itu mahabbah? Ya, apa itu mahabbah fillah? Cinta kepada Allah, wa huwa an ta'budahu. Cinta kepada Allah artinya engkau beribadah kepada Allah. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala wala tusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ya. Asasul ma'rifah, maka itu adalah dasar daripada pengenalan. Fa'idah disufiyah adalah satu maratib. Ya. Menurut ahli sufi mengatakan bahwa ada 3 maratib. Maratib itu 3 tingkatan. Yang pertama syariah, yang kedua thariqah, yang kedua thariqah, yang ketiga ma'rifah. Ya. Yang pertama syariah. Apa itu syariah? Wahya indahum. Ini menurut kalau kita menyelami tentang sufi, mereka ada syariahnya. Menurut mereka syariah itu adalah ibadatullah ta'ala. Syariah adalah beribadah kepada Allah. Di annaha maksudatu bila syariah alatiya idal fuqaha wal ahkam, idal fuqaha il ahkam alati bainaha Allah ta'ala lana. Ya. Karena maksud, ya, karena syariat adalah maksud di dalam syariat yang menurut para ahli fuqaha, syariat itu adalah hukum antara Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dengan kita. Ada syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat. Bagaimana orang yang tidak sholat? Kan syariat. Puasa, dengan orang yang tak puasa, dan yang lain sebagainya. Bagaimana dengan orang yang melanggar aturan Allah? Itu ada hukumannya, ya, ada hukumannya. Nah, itu pertama syariat. Yang kedua, menurut al-sufi, tingkatan yang kedua adalah thariqah. Lana wahya tasdullah ta'ala bil-ilmi. Apa itu thariqah? Thariqah itu bermaksud, bertujuan kepada Allah, tapi dengan ilmu. Tak bisa dengan ilmu. Ya. Banyak orang membangun thariqah mau jadi mursyid sendiri, tapi tidak ada orang yang di atasnya. Akhirnya thariqahnya sesat. Akhirnya thariqahnya menyimpang daripada syariat Islam, menyimpang perintah dari Allah. Tak boleh.
Iya benar, tariqah ini jalan kita, jalan menuju Allah. Tapi gimana dengan syariatnya? Kan di bawah tariqah ini syariat dulu, tariqah baru ma'rifah. Nah di bawahnya ini gimana syariatnya? Orang kalau mau menempuh ke tingkatan selanjutnya, tingkatan tariqah itu dia harus menguasai syariatnya dulu. Sholatnya, wudunya, semua itu mesti benar dulu. Kalau dia udah kuasai baru naik ke tingkatan selanjutnya yaitu tariqah. Ya. Tariqah itu adalah bermaksud kepada Allah tapi dengan ilmu, dengan pengetahuan, bukan tidak dengan pengetahuan. Tanpa pengetahuan tidak bakal sampai kepada Allah. Harus pakai ilmu. Ya. Nah orang adakah saya nggak mau syariat langsung aja tariqah? Tidak bisa. Yang ada nanti tiap hari dia zikir terus, agak mikirin sholat. Dia zikir terus, gak mikirin tanggung jawab nafkah kepada anak dan istrinya. Itu salah. Tanggung jawab itu memberikan nafkah kepada keluarga wajib. Ya, wajib harus. Tariqah. Yang kedua adalah tariqah. Itu bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu dan juga dengan amal. Udah untuk ilmu, udah dapat ilmu, amalin ilmunya, itu namanya jalan menuju Allah. Dan yang ketiga ma'rifah, wahya al-ilmu di bawah ilmu umur, wahya tawaratiha. Dan yang ketiga adalah dikatakan ketiga ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Al-ilmu di bawah ilmu umur, mengetahui ya tentang urusan batin, urusan dalam kita, urusan hati kita. Ya, itu namanya ma'rifah. Mengetahui tentang segala urusan dalam hati kita. Ya, batin dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Jadi mahabbah adalah asasul ma'rifah. Jadi kecintaan adalah dasar daripada pengenalan. Ya. Wal iffah alamatul yakin. Kemudian kata Rasulullah, iffah, ya, iffah itu adalah tanda daripada keyakinan. Apa itu iffah? Iffah adalah al-ibtina wa al-su'ali minal khalqi, yaitu menjaga harga diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Itu namanya iffah. Punya harga diri, punya penghormatan diri, untuk tidak mudah meminta-minta kepada orang lain, maka itu adalah tandanya keyakinan. Wahya i'timad wa Allah Ta'ala qadirun 'ala kulli syai'. Kok bisa tandanya keyakinan ya? Karena dia tidak minta-minta kepada orang lain apa yang dibutuhkan, justru dia bersandar kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha mampu atas segala sesuatu. Ya, yang dia sandarkan hanya Allah, bukan manusia. Warzaqul hayawan, dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memberikan rezeki kepada hayawan, kepada makhluknya. Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitab Adab Sulukul Murid itu untuk mencegah tidur habis sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak tidur setelah asar sampai matahari terbenam. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya tidak tidur dari sholat subuh sampai terbitnya matahari, ya, itu supaya mudah kita untuk mendapatkan azab jismania, ya, itu untuk rezeki tubuh kita, makan, ya, minum dan lain sebagainya. Itu urusan tubuh kita. Dan menahan diri untuk tidak tidur dari sholat asar sampai terbenamnya matahari, itu adalah azab qalbiyah, buat memberikan rezeki hati kita, supaya hati kita hidup, ya, tidak mati, tidak keras. Nah, itu hikmahnya. Ya. Beliau mengatakan, motif sebuah hadis mengatakan bahwa orang yang tidak tidur dari habis sholat subuh, kemudian dia duduk di tempat dia sholat, yang dia berpikir sampai matahari terbit, itu rezeki cepat menghampiri dia dibandingkan dengan orang yang keluar dari rumahnya bekerja sampai ujung dunia. Lebih cepat rezeki menghampiri dia, yang dia tidak tidur dari subuh sampai terbitnya matahari, dibandingkan orang yang dari rezeki sampai ke ujung dunia. Ya, dengan itu ada orang dulu tuh tak pernah tidur dari subuh sampai terbit matahari. Bisa baca Quran, bisa baca sholawat, bisa baca zikir, apa. Walaupun kita nggak tidur setahun nih, kita udah 365 hari kita nggak pernah tidur malam, begadang setahun, begadang. Kalau besok, ya, kita habis sholat subuh jangan tidur. Walaupun maksudnya tuh, walaupun lagi ngantuk benar, walaupun nggak tidur setahun, tahan. Jangan tidur dari subuh sampai terbit matahari. Ya. Kalau terbit matahari, sholat masih ada waktu. Ya, tapi sholat dulu, sholat isyraq 2 rakaat sayang kalau nggak sholat isyraq. Nah, sholat isyraq itu pahalanya seperti haji dan umrah. Jadi tidak meminta-minta kepada orang lain itu merupakan tanda keyakinan. Artinya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepadanya.
Wa razaqu kulla hayawan, dan memberikan rezeki kepada semua makhluk. Ma'akibari ada rizqa la yasir ilahi ila bisauqillahi ta'ala ilahi. Dan dengan keyakinan bahwa rizki tidak akan sampai kepadanya kecuali itulah rizki yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Ya, harus yakin. Pokoknya rizki yang datang kepada kita itu hakikatnya dari Allah. Jadi kalau misalkan kita lagi duduk-duduk di rumah, ada orang bawain makanan, tetangga bawain makanan ke rumah kita harus yakin hakikatnya itu adalah dari Allah. Pertama, kita berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada orang yang bawain makanan sama kita. Ya. Kenapa? Karena Allah yang ngerakit dia buat ke rumah kita. Ya. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rasul yakin taqwa. Dan pokok keyakinan adalah takwa. Takwa itu pokok daripada keyakinan. Puncaknya keyakinan adalah takwa. Ai aslul yakin imtithalu amrillahi wa ijtinabu nahyihi. Ya. Yaitu asal yakin adalah nurut patuh akan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidha kita berikhlas. Ya, dan ridha ikhlas dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya ridha atas takdir dari Allah? Wa huwa sururul qalb bima qadara Allah Ta'ala alaih ala minal qurri wal hulwi wa bima qadha. Jadi yang dimaksud dengan ridha terhadap takdir dari Allah, hati kita senang terima atas apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita. Mau itu pahit ataupun itu manis atau enak, apapun itu, hati kita tetap senang. Kita dapat musibah pahit, udah senang tadi dapat. Itu namanya ridha kan? Takdir dari Allah. Gak akan lupa, gak ngomel-ngomel. Gak orang semua diomelin berarti yang lewat depan ini diomelin semua berarti. Boleh. Itu namanya hatinya kalau masih belum terima, itu namanya ya belum menerima takdir dari Allah. Hatinya masih sumpah, belum menerima. Suruh hati. Ya, atas ujian yang Allah berikan kepadanya, takdir yang Allah berikan kepadanya, mau baik, mau buruk, mau manis, mau pahit, manis sekali. Tetap hatinya itu enggak goyang. Ya, tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Allah dengan apa yang telah diputuskan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dia dapat takdir ini, dapat takdir ini, dapat ya. Tenang hati. Ya, bahagia apa itu namanya menerima. Nah, itu namanya orang yang ridha dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala. Al-Fatihah yaqulu lana kullu sulman wa syambar wa rabbana fid din wa dunya wal akhirah. Dafiyatan kullu syar jalibatan dekat lana wa walidina wa auladina wa masyayikhina fil akhirah karimna bi al-kutub wal muluk wa rusul. وأسأل جسد والبر خيرنا بكامل علم والخشية والمتابعة لرسول الله يا الله ورزقنا الناس وقنا والحسنى في خير وحسن وعافية جاملة شاملة بخير الدنيا والآخرة اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلهم من أهل السوء والغير وإلى روح الشيخ إمام الغزالي والشيخ إمام ابن حجر العسقلاني والشيخ محمد نوابي بن جابر الفاتحة